Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ala naf'an fi ulumi fi daraini amin. Faslun fi mujibatil ghusli. Ini fasal tentang segala sesuatu yang dapat mewajibkan mandi. Mujibatul ghusli, segala sesuatu yang dapat mewajibkan mandi, ala rijali wa nisa'i, atas laki-laki dan perempuan, sitatun, itu ada 6. Salah satu tashtariku fiha rijalu wa nisa'u, 3 bersyarikat padanya oleh laki-laki dan perempuan. Artinya laki perempuan masuk. Wahya, dan dia itu dukhulul hasyabati, masuknya hasyabah, fil farji, pada farji. Ya, masuk hasyabah, hasyabah itu kemaluan laki-laki pada farji. Ya. Kalau dia masuk aja, ya, itu udah wajib mandi. Wa khurujul mani, dan keluar sperma. Ya, keluar sperma wajib mandi. Wal mautu, dan mati wajib mandi. Kalau mati yang wajib mandi, yang wajib mandiin ya yang hidup. Yang punya kewajiban, yang hidup. Wa salah satu takhtasu biha nisa'u, dan 3 terkhusus dengan 3 itu oleh perempuan. Wa iyal haidu, yaitulah haid, wa nifasu, dan nifas, wal wiladatu, dan melahirkan. Ini khusus buat perempuan. Suma'lam, kemudian ketahui olehmu, anna lafzul ghusli, bahwa lafaz ghusli, in udifa, jika disandarkan, ila sawabi, kepada sebab, ka ghusli jumu'ati, seperti mandi Jumat, wa ghusli idaini, mandi id, fal absahu, maka yang paling sahih, fil ghaini, pada ghainnya, ad-damu, adalah doma. Jadi bilangnya ghuslul jumu'ati, ghuslul idain. Ini yang paling afdal. Bilangnya gus, bukan gos. Gus. Jadi kalau dikatakan paling afsah, berarti bisa yang lain, muqabil asahnya. Ghuslul jumu'ati. Man gak enak kayaknya. Bilang ghuslul jumu'ati gak enak. Ya, boleh tapi kurang fasih. Wa kadzal ghuslul badani, dan seperti ini ghuslul badani, bilangnya ghusl juga yang paling fasih. Wa in udifa ila saubi wa na'wihi, ka ghuslis saubi, fal absahu al fathu. Dan jika disandarkan kepada, ya, diidofahkan kepada baju dan seumpamanya, seperti ghuslus saubi, ya, ghuslus saubi, maka yang paling fasih adalah al-fathu, patah. Jadi kalau redaksinya begini, yang paling fasih bilangnya ghuslus saubi, ya. Ini membahas lafaz. Ahaduha, yang pertama, ilajul hasyafati, yang mewajibkan mandi. Yang pertama, memasukkan hasyafah, ya, masukkan ke, ya, hasyafah, ke kemaluan, memasukkan hasyafah. Aidukhuluha, artinya masuk hasyafah, kulliha, seluruhnya. Wa in talat, sekalipun hasyafahnya panjang. Ini hasyafah bahasa Arab, bahasa kita, ya, kemaluan laki-laki. Ya, masuk itu sekalipun panjang, ya, wajib mandi. Wala i'tibara bi ghairiha ma'a wujudiha,
tidak ada i'tibar, enggak dianggap dengan selainnya, selain hasyafah, enggak, serta adanya hasyafah. Au qadruha, atau sekedarnya, min faqiriha, daripada yang terputusnya hasyafah. Umpama hasyafahnya terputus, ada sebagian doang, tetap wajib. Walau bila qasdin, sekalipun dengan tanpa maksud, tanpa niat masuk hasyafah ke farji, wajib mandi. Walau halatan naumi, sekalipun keadaan tidur. Ya. Sekalipun keadaan tidur. Keadaan tidur maksudnya bukan ngimpi, ya. Ya, dimasukin dalam keadaan tidur umpama begitu ya. Wajib mandi. Fil farji, pada farji. Hasyafah masuk pada farji, wajib mandi. Nah, bagaimana farji? Ai fi ai farjin kana. Artinya pada farji yang mana saja. Sawaun kana qubulam ra'atin au ba'imatin, sama saja adalah dia itu kemaluan depan perempuan atau binatang. Nauzubillah. Ya, dosanya lain lagi. Ya, sekalipun dia masukin tuh kemaluannya ke kemaluan perempuan atau kemaluan binatang, dosanya lain lagi. Ya, ayam, ikan umpama, ya, dosanya lain lagi. Wajib mandi walaupun ikan, wajib mandi dia. Walaupun ayam, wajib mandi. Ya, dia bersetubuh sama ayam, wajib mandi. Kebangetan banget aja. Au duburahuma, atau kemaluan keduanya. Ya, kemaluan belakang. Ya. Atau kemaluan belakang, dubur keduanya. Ya. Wajib mandi. Ya. Wajib mandi tuh. Baik kemaluan dubur laki-laki maupun perempuan, wajib mandi. Dosanya lain lagi. Walaupun punya istrinya, wajib mandi. Dosanya lain lagi. Nah, lebih berat tuh dosanya. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalim. Zaman sekarang udah kayak begini nih, ya. Jangan sampai begini. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalim. Walaupun dengan suami istri, walaupun ridho istrinya, ya, pakai kemaluan belakang, itu perbuatan ya kaum Nabi Lut, dosanya sangat besar sekali. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Jangan sampai. Jauhkan sejauh-jauhnya. Orang kalau berbuat maksiat itu enggak ada kurang-kurangnya. Selalu berbuat. Jauhkan sejauh-jauhnya. Au dubura rajulin sagirin, atau ya, kemaluan belakang laki-laki yang kecil. Laki-laki masih kecil dimasukin. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Dosanya lain lagi, wajib mandi, dosanya lain lagi. Au kabirin, atau orang besar hayyin yang hidup, laki-laki berarti nih, homo, ya, wajib mandi, dosanya lain lagi. Nauzubillah. Au maitin, atau mayit, ya, mayit dikerjain juga sama dia, ya, wajib mandi, dosanya lain lagi. Orang-orang kabur, mayit dikerjain sama dia. Ini orang gila nih. Au dubura, ya, nafsi, atau dubur dirinya sendiri. Ini gimana nih dubur dirinya sendiri, ya? Ini panjang banget punyanya kali ini, ya. Au zakarin akhar, atau zakar orang lain. Ini zakar raksasa ini mah, ya. Wa yajibu aidan, dan wajib juga al-ghuslu, oleh mandi, alal mar'ati, atas perempuan. Bi ayyi zakarin dakhala fi farjiha, dengan zakar yang mana saja yang masuk pada farjinya. Zakar yang mana saja yang masuk pada farjinya. Ya. Hatta zakaril bahimati, sehingga zakar binatang. Nauzubillah. Ada perempuan bersetubuh sama
binatang, anjing sama kuda umpama ya. Nah, itu wajib mandi, dosanya lain lagi. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Zaman sekarang kan macam-macam nih. Kita berlindung dari yang demikian. Ya. Dari HP, mau kita jagain HP Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita jagain. Ya, kalau dilarang HP seluruhnya nggak bisa. Jadi kalau begitu bagaimana? Diwaktukan. Ya, diwaktukan. Bagus anak kita pesantrenin Pak. Ya, anak kita, cucu kita pesantrenin. Tapi pesantrennya pilih-pilih juga, jangan sembarangan. Ya. Jangan sampai, Masya Allah. Kalau pesantren nggak boleh main HP dah, ya. Dibatasin. Kalau di rumah ya Allah, Masya Allah. Kita lihat kalau kita jalan Pak, orang main HP anak muda di pinggir jalan sampai pagi. Kok tahu saya kalau hari Minggu ada ngajar di Masjid Al-Ansor di daerah Kampung Rawa Ujung sana itu, dekat Kemanggisan. Itu ada anak muda sampai pagi di depan sampai lagi main HP aja tuh. Ya Allah, ya Rasulullah, di jalan, pinggir jalan. Nauzubillah. Kira-kira tuh kalau begitu sampai pagi apa yang dilihat? Ya, buka kitab. Kitab Google. Nah, ini kalau kita pesantrenin Bapak Ibu sekalian anak kita, insya Allah kejaga dari yang demikian. Kejaga. Dan pesantren juga sekarang jangan sembarangan. Sekarang banyak pesantren yang macam-macam. Ya, Wahabi udah banyak buka pesantren. Jadi jangan sembarangan masukin pesantren. Kita pikirin dulu. Ya. Cari pesantren yang ikhlas, bukan yang lengkap, bukan yang keren, bukan hanya yang keren, bukan hanya yang lengkap, bukan hanya yang pintar. Yang paling pokok adalah yang ikhlas. Ikhlas enggak tahu, cari yang usaha ikhlas. Itu penting. Jadi zaman sekarang pesantren anaknya Pak, pesantren. Masya Allah. Hatta zakaril bahimati, sehingga zakar binatang, ya perempuan bersetubuh sama binatang wajib mandi dan dosanya lain lagi. Wal maiti, zakar mayit. Bagaimana zakar mayit nih? Perempuan kemasukan ya zakar orang yang udah mati. Begini, dulu ada istilah ya waladul mayit, ya anak mati, anak mayit. Bagaimana tuh? Jadi ada seorang suami udah mati, punyanya masih tegang aja. Ya, namanya ibnul mayit. Udah mati, punyanya masih tegang aja. Ini caranya bagaimana nih? Ya, caranya sama bininya. Ya, semuanya pada keluar semua. Sama bininya. Nah, sama bininya itu kan jadi lemes dah. Ntar kalau bininya bininya habis begitu kemudian punya anak, itu yang disebut dengan ibnul mayit itu dia. Tapi saya belum temukan yang begini, ceritanya doang. Wasobi dan anak kecil. Wa ala zakaril mulaji fi tuburihi, dan atas laki-laki yang dimasukkan pada duburnya. Au zakarihi, atau zakarnya. Wala yajibu, dan tidak wajib i'adatu guslil maitil mulaji fihi wal mustadkhali zakaruhu, dan tidak wajib mengulang mandi mayit yang dimasukkan padanya.
Ini perempuan. Ya. Wal mustadkhali zakaruhu, dan yang dimasukkan akan zakarnya laki-laki. Jadi kalau mayit baik laki maupun perempuan yang dimasukin ya atau kemasukan zakar atau farji, mayitnya enggak wajib ulang mandi. Enggak wajib ulang mandi. Ya udah mati ya gitu. Wa yasiru sabiyu, dan jadilah anak kecil, wal majnunu, dan orang gila, al mulaju, yang dimasukkan fihima pada keduanya, junubaini, jadilah dia junub. Tuh anak kecil bisa jadi junub gara-gara keluar gara-gara kemasukan, nauzubillah ya. Orang gila pun begitu. Bila khilafin, dengan tanpa khilaf ulama. Wa kazal mulajani, dan seperti ini pula mulijani, orang yang memasukkan keduanya. Fa ini getasala sobiyu, maka jika mandi oleh anak kecil, mandi dia, wa huwa mumaizun, dan dia sudah tamyiz, sahha ghusluhu, sah mandinya, itu anak kecil. Wala yajibu, dan tidak wajib i'adatu, tidak wajib mengulangnya, idza balago, apabila dia sudah balik. Wa alal wali, dan atas wali wajib ayamura sabiyya al mumaiza bil ghusli fil hali. Wajib orang tuanya, walinya, memerintahkan anak kecil yang sudah tamis untuk mandinya pada ketika itu, kama ya'murhu bil udhu'i, sebagaimana dia perintahkan anak kecil itu dengan udhu. Sumala farqa, kemudian enggak ada perbedaan fi zalika, pada demikian itu, baina ayanzila min syai'un amla, di antara ayunzila min syai'un amla, di antara bahwa keluar sesuatu sperma maksudnya atau tidak. Kalau kemasukan wajib mandi. Wal aslu fi zalika, asal demikian itu adalah hadis Aisyah, hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, izal taqal khitanani, apabila bertemu dua sunatan, au masal khitanul khitana, atau menyentuh khitan akan khitan, wajibal ghuslu, wajib mandi. Ini bertemu di sini maksudnya sejajar, enggak mesti ketemu, sejajar. Ya, fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagtasalna, aku lakukan dia, ya, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu kami mandi. Kata Sayyidatuna Aisyah, wala budda, dan tidak boleh tidak fi wujubil ghusli, pada wajib mandi, min dukhulil asyafati, daripada masuk asyafa, ila ma la yajibu ghusluhu fil istinja'i, kepada sesuatu yang tidak wajib mandinya pada waktu istinja. Fa in lam tasil, maka jika tidak sampai, ya ila dzalika, kepada demikian, bi an wasalat, dengan bahwa dia sampai, ila ma yajibu ghusluhu fi, ya, dengan bahwa dia sampai kepada apa yang wajib membasuhnya padanya saja, faqat lam yajib, maka enggak wajib. Walau dakhala syakhsu, ya, walau dakhala, ya, syakhsun farjam ra'atin wajaba alaihimal ghuslu, dan jikalau masuk seseorang ke perji perempuan, wah, gimana nih ya? Jadi ada orang gede, ada perempuan gede, ya, raksasa. Ya, orang laki masuk ke perjinya. Kalau raksasa berarti kemaluannya gede. Ya, ada raksasa perempuan. Ya. Ya, orang laki masuk ke kemaluannya. Wajaba alaihima, wajib atas keduanya, baik laki maupun perempuan itu, al-ghuslu, mandi. Li'annahu, karena bahwasanya, sodaqo alaihi dukhulu hasyafatin farjan, karena bahwasanya, ya, bisa, ya, sodaqo benar, bisa atasnya oleh masuk asyafah akan farji.
Sehingga kegambar sama kita, andai kata ada perempuan raksasa ini gede, wala tibara bi kaunihi dakhala tab'an, dan tidak ada i'tibar dengan keadaannya masuk dia karena mengikut. Wala yajibu, dan tidak wajib ala zani atas orang zina al-ghuslu oleh mandi minal jalamati daripada junub fauran dengan segera. Kenapa? Orang gila ya. Tidak wajib atas zina orang zina. Tidak wajib atas seorang penzina, na'udzubillah, oleh mandi daripada junub dengan segera. Jadi enggak wajib mandi segera. Kenapa? Linqida'il maksiyati, ya. Karena ya terlaksananya maksiat bil farogi, dengan selesai minaz zina, daripada zina. Bahasa kita ngerti banget. Alhamdulillah. Dosa yang besar dia kerjain, ya. Ibadah yang sedikit, dosa yang besar, ya. Larangan yang besar dia langgar, ya. Perintah yang sunat dia kerjain. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Ya. Kita jauhin sejauh-jauhnya yang namanya perbuatan zina. Wa faraqa man asa bin najasati, dan membedakan orang yang maksiat dengan bernajis, dan meninggalkan, ya, orang yang maksiat dengan najis bi antada maka, dengan bahwa dia itu berlumur biha dengan najis di baqail isyani, ya, karena kekalnya maksiat biha dengannya ma baqiyat, apa yang tersisa, apa yang kekal, fawajaba izalatu afaran, ya. Ini wa faraqa, berbeda maksudnya, ya. Berbeda orang yang maksiat dengan najis, ya, berbeda. Maksudnya apa? Dia berlumur dengan najis, ya. Karena apa? Karena kekalnya maksiat dengan najis. Semasa apa yang kekal, ya, najisnya itu, maka wajiblah menghilangkannya dengan segera. Fa wajaba izalatuha fauran, maka wajib menghilangkannya dan segera. Jadi berbeda dengan masalah ini, ya. Orang yang berlumur dengan najis lain. Najis kan kagak maksiat, ya, kecuali dia berlumur, ya. Ya, berlumur. Jadi apa namanya? Berlumurnya itu maksiat, ya, mesti dihilangin, ya. Berlumur, ya. Ya, kalau najis yang berlumur kan namanya beda itu, ya. Emang langsung bersih. Nah, kalau zina kan beda. Ya, rapi berbuat zina langsung mandi cepet, kayaknya ngerti banget gitu. Ya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya, entar-entaran aja. Ibu jadi ngajarin, bukan begitu. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Wasaniha wallahu a'lam bishawab.